Mungkin tidak sabar juga untuk semuanya, kita akan mendengarkan langsung kisah inspiratif dan juga inspirasi-inspirasi dari seorang pendiri dan komisaris utama PT Paragon Technology and Innovation, ya, pemilik brand kosmetik ternama Indonesia, Wardah, yang beliau akan menyampaikan tentang hidup bermakna dengan 5 karakter. Baik, langsung saja kita sambut ibu kita yang cantik, yang sangat luar biasa, yang akan menginspirasi kita. Beliau adalah salah satu wanita yang termasuk 25 wanita terpengaruh di dunia Indonesia dan juga insya Allah dunia. Dan kita sambut saja langsung Ibu Dr. Honoris Causa, Dr. Anda Nur Hayati Subakat, APT, pendiri dan komisaris utama PT Paragon Technology Innovation dan juga Alumni Farmasi ITB pada tahun 1971. Kepada Ibu, waktu dan kesempatannya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak undangannya pada siang ini. Ini saya baru tahu juga nih ada Top Store, luar biasa ya Pak Wira Pradana ya, jadi lulusan alumni ITB. Kemudian sama Bu, insya Allah. Saya angkatan lama 71. Angkatan 99 Bu, saya Bu. Masih muda. Dan sama anak saya kalau gitu. Dan ini Pak Arifin dari Basnas, ini sahabat kami udah lama ya, kita kerjasama dengan Basnas. Baik, sebelum saya meninikan presentasi, mohon izin kita melihat dulu video company profile dari Paragon. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah atas izin kembang. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik.
Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Ya, baik. Ya, di sini saya akan pengalaman selama 35 tahun perusahaan ini kami menemukan ada 5 karakter yang insya Allah menyebabkan perusahaan ini sukses. Ya, lanjut. Ya, di sini ada 5 karakter, yaitu adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, slide berikutnya. Dan ini kalau ya ketuhanan kita udah tahu semua lah, saya kira di majelis ini semua udah, saya yakin meyakini keberadaan kuasa Tuhan, dan perilakunya tentu bekerja dengan sungguh-sungguh, optimis sebagai bagian dari ibadah, menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan senantiasa menghargai perbedaan. Ya, lanjut. Dan kemudian apalagi adalah kepedulian, ya. Jadi kami merasakan sendiri, tadi juga Pak Arifin udah cerita ya, bagaimana kepedulian ini yang menyebabkan sebetulnya kalau saya merasakan kepedulian ini menyebabkan kita lebih semangat ya. Senantiasa memberi manfaat dan inspirasi ya ke profil sama lingkungan dan berupaya saling memahami dan saling peduli. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan di zaman COVID ini kepedulian, sifat kepedulian, karakter kepedulian ini harus kita jaga gitu, harus kita biasakan. Kalau semua peduli, semua saling jaga, insya Allah COVID ini bisa cepat selesai. Lanjut, dan kemudian apalagi ya kerendahan hati ya. Kerendahan hati, kita juga setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi kita jangan sampai merasa paling hebat, ya jangan sombong, kemudian kita harus menghargai juga pendapat orang lain, dan dengan kerendahan hati ini kita merasa tidak pernah merasa cukup ya, kita harus belajar terus-menerus. Nah, ini yang saya rasakan salah satu dari kesuksesan daripada perusahaan ini, bagaimana kan semua merasa belajar terus-menerus dan saling bertanya sehingga menghasilkan yang lebih baik. Lanjut. Nah, apalagi ya ketangguhan ya, yaitu adalah berani, sabar, pantang menyerah ya. Kuat, disiplin, ulet, penuh semangat, dan menghasilkan karya-karya yang terbaik. Ya, lanjut. Yang terakhir adalah inovasi, ya. Jadi mengembangkan hal baru yang lebih baik. Jadi kita sering sekali menganggap inovasi itu menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Padahal inovasi itu mudah gitu ya. Sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin itu juga sudah inovasi. Jadi ini adalah visioner, kreatif, berpikiran terbuka, ya. Antisipatif, gesit, responsif, dan menghadapi setiap perubahan. Apalagi dengan COVID ini memang inovasi ini perlu sekali kita latih. Nah, di sini saya sedikit bagi pengalaman bagaimana perusahaan ini di sini mungkin banyak UKM, ya saya juga 35 tahun adalah UKM, mulai dengan home industry dengan 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah punya pabrik dengan luas 20 hektar, ini termasuk industri lokal yang paling besar saat ini di Indonesia, dan karyawannya juga ada di atas 10.000 dan punya 40 distribution center di seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin yang bisa kita kerjasamakan juga dengan Top Store ya.
Nah, ini apa? Saya perkenalkan latar belakang keluarga kami di sini. Kenapa saya ini kan karena 5 karakter yang tadi saya sebut itu memang kita harus latih dari kecil. Nah, ini yang saya rasakan. Ini latar belakang saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tua saya adalah seorang pedagang di kota kecil Padang Panjang, Sumber. Beliau adalah ketua Muhammadiyah di Padang Panjang dan beliau juga seorang sosial. Dan saya merasa almarhum bapak saya adalah seorang visioner. Karena di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Ya, makanya kami semua yang perempuan masuk ke SMP-nya di sekolah pesantren Dinia Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinia Putri, kemudian masuk ke SMA dan terus alhamdulillah terima di ITB. Tapi beliau meninggalkan kami masih kecil-kecil ya, saya masih SMP. Yang luar biasa adalah almarhumah ibu saya juga. Beliau seorang tua tunggal dengan 8 anak, alhamdulillah bisa mengantarkan kami semua ke perguruan tinggi. Kami dari 8 orang, 6 orang adalah lulusan ITB, alhamdulillah. Ayat yang sering disampaikan sama beliau adalah kita nggak usah khawatir ya, di setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah itu kan memang disampaikan diulang 2 kali. Inilah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya lanjut. Cek lagi. Nah gimana sejarah ini perusahaan ini? Ini berdiri tahun 85 ya, kira-kira 35 tahun yang lalu. Itu kenapa saya mendirikan industri kosmetik? Karena pernah bekerja di industri kosmetik selama 5 tahun. Dan dengan latar belakang sekolah farmasi. Nah, kenapa saya waktu itu keluar dari mengundurkan diri dari perusahaan itu, perusahaan multinasional ada di Jalan Raya Bogor. Setelah saya punya anak 3, saya agak kesulitan untuk tiap hari bekerja ke sana. Akhirnya sebagai ibu rumah tangga, supaya saya lebih fokus mengurus anak-anak, saya milih mundur. Nah, dengan ilmu yang saya dapat dan dengan pengalaman yang dapat, saya bikinlah produk dan dengan inovasi, saya bikinlah produk membuat produk berkualitas dengan harga lebih bersaing. Jadi saya bikin formula di mana formulanya bisa harganya jauh lebih murah dari tempat saya dari produk yang lain. Sehingga alhamdulillah berkembang. Nah, tahun 90 kami dapat ujian yang cukup berat, boleh dikatakan mungkin ujian ini jauh lebih besar dari sekarang ya. Itu kebakar habis home industry-nya, kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Karena kami punya utang ke supplier dan kami punya piutang ke toko-toko. Karena fakturnya udah banyak kebakar, banyak toko tuh yang nggak mau bayar. Kadang-kadang toko juga faktur ada aja mereka nggak bayar, apalagi faktur udah kebakar. Nah, di sini saya merasakan kenapa saya bisa bangkit kembali. Sebetulnya kalau saya mikirkan diri sendiri, mungkin lebih baik ditutup. Tetapi karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau lebih daripada cukup. Tapi yang saya pikirkan waktu itu adalah karyawan. Kalau saya tutup, berarti karyawan waktu itu juga belum puasa. Mereka nggak akan dapat THR, mereka juga udah kehilangan pekerjaan. Dan kedua adalah utang. Kalau saya tutup, itu berat sekali saya untuk bayar utang. Jadi karena memikirkan karyawan dan memikirkan utang, itulah yang membuat saya bangkit kembali. Jadi kepeduli terhadap orang lain itu ternyata membuat kita lebih semangat. Sama juga dengan kondisi sekarang. Sebetulnya kenapa kami semangat tetap mempertahankan perusahaan dalam kondisi COVID ini? Karena yang kami pikirkan, karena udah ribuan yang bergabung di perusahaan ini, dan udah ribuan juga yang orang yang kami bantu di luar perusahaan. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial. Jadi kalau misalnya hanya memikirkan diri sendiri, ya mungkin banyak perusahaan-perusahaan asing yang mau beli dan harganya mungkin udah triliunan gitu ya. Tapi kami adalah memikirkan bagaimana perusahaan ini tetap kita usahakan, ini adalah jihad ekonomi kalau saya merasakan. Nah, kembali lagi tahun 90 dengan niat yang baik itu, alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang saya rasakan. Yang satu, kenalan langsung memberi tempat ya. Yang kedua dari supplier, karena selama ini menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak, malah dikasih 10 sak. Yang ketiga, kebetulan ada peraturan BI waktu itu, ya sama dengan sekarang juga,
Kalau supaya perusahaan supaya bank itu memberi kredit kuk untuk perusahaan kecil gitu ya. Sehingga waktu itu saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Nah, ini saya anggap pertolongan Allah yang luar biasa. Kemudian alhamdulillah itu berkembang ya. Bisa saya bangkit kembali dan saya bisa bangun rumah, tidak sampai 1 tahun saya bisa bangun rumah dan bangun pabrik. Nah, kemudian tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah, ini yang saya anggap juga perlunya kita silaturahmi. Jadi ide dari wadah ini adalah dari orang lain. Nah, waktu itu kita launching tahun 95, tapi ini memang tidak sukses. Boleh dikatakan saya anggap gagal karena kita jual pesantren di mana santri tidak pakai kosmetik. Jadi boleh katakan gagal. Dan kemudian saya coba lagi, saya iklan di harian terbit. Harian terbit, harian yang tidak terkenal. Tapi alhamdulillah saya menemukan 2 distributor waktu itu yang mereka jual direct selling dan multi level, ya. Jadi saya lebih B2B waktu itu ya. Itu juga waktu itu masih kecil perusahaannya. Dan tahun 98 waktu terjadi krisis ya. Persis seperti sekarang juga, tapi waktu itu tidak ada krisis kesehatan ya, cuma ada krisis ekonomi. Nah, karena banyak pengangguran, banyak yang gabung dengan multi level dan direct selling. Ya, mudah-mudahan juga kondisi sekarang ini juga akan banyak bergabung dengan top store ya, karena banyak yang pengangguran. Nah, ini saya rasakan waktu itu penjualan naik pesat. Saya tahun 98 malah bangun pabrik kedua. Jadi istilahnya waktu itu saudara saya bilang orang lagi Krismon kok kamu lagi Jayamon. Ya, alhamdulillah waktu itu kita malah penjualannya naik terus. Dan tahun 2002, anak saya pertama udah lulus dari ITB, kemudian gabung. Dan kemudian anak saya kedua tahun 2003, itu Salman, juga alumni ITB, gabung. Dan kami bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Dan kemudian tahun 2004, ya kemudian begitu anak-anak bergabung, kita coba dengan jual ke toko-toko secara konvensional. Tadinya kami banyak B2B gitu ya. Kemudian tahun 2004 multi level yang kami supply itu ada masalah, mungkin ada turun, kami juga ikut turun. Kemudian tahun 2005 kami mendapatkan lagi multi level dari Prancis yaitu Sophie Martin. Alhamdulillah akhirnya bisa pulih kembali gitu. Ya, lanjut. Kemudian 2009 tim memperbaiki wadah. Jadi wadah waktu saya awal itu agak kurang bagus ya performanya. Dan kemudian tahun 2009 kita relaunching wadah. Seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Jadi momentumnya pas kalau saya melihat itu. Di dalam agama Islam ya tidak ada kejadian tanpa seizin Allah ya. Sehingga satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber waktu itu adalah wadah. Sehingga terjadi loncatan. Nah, kemudian kita udah mulai bisa iklan di TV ya. Dan 2010 kita tim mengeluarkan lagi makeover itu untuk yang suka produk luar gitu ya. Dan 2011 kami ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Teknologi Innovation. Kenapa ganti nama? Ya supaya namanya lebih menjual untuk pergi ke global. Nah, kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina untuk remaja. Nah, seperti kita lihat 3 tahunan ini milenial ngehit gitu ya. Nah, milenial tidak mau kosmetiknya sama dengan emak-emaknya gitu ya. Nah, satu-satunya sampai saat ini satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Kembali lagi terjadi loncatan. Dan ini pada waktu COVID ini saja, brand Emina itu growth-nya masih cukup bagus. Kalau yang lain memang kita mulai agak turun. Kemudian 2017 kita launching wadah. Nah, ini memang tidak terlalu sukses ya. Ini mungkin PR kita semua. Mudah-mudahan dengan top store juga ini wadah bisa lebih laku ya. Karena ini persaingannya memang dengan multinasional. Nah, kemudian 2018 kami tim keluarkan lagi Insta Perfect untuk yang premium. Dan kemudian 2019 mengeluarkan lagi Kristalur. Jadi kalau lihat dari sini perjalanannya memang inovasi itu sangat penting di dalam
suatu mengembangkan usaha. Ya, lanjut. Nah, ini produk-produk yang dihasilkan. Bisa balik kembali. Jadi tadi ini adalah sekarang itu tim kami itu kebanyakan adalah milenial ya, 80% staf kami itu dari 1.000 sudah bergabung 1000-an yang tingkat sarjana ya. Itu 80% adalah milenial dan mereka orang-orang yang terlahir kreatif ya, kerja keras. Dan sini kunci khususnya adalah bagaimana kolaborasi antara senior dan junior. Jadi saya dengan anak-anak saya dan anak saya dengan timnya, sehingga terbentuk istilahnya corporate startup, di mana perusahaan berkembang seperti startup tetapi tetap profesional. Slide berikutnya. Nah, ini prestasi yang dijalankan sama tim kami di tahun 2016 di di suatu seminar di Paris. Euromonitor mencapaikan kalau Wardah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali industri brand Indonesia masuk di dalam kancah ini. Dan kemudian juga bersama-sama anak muda Wardah terus berkembang. Kami alhamdulillah sekarang udah jadi market leader. Dan mungkin juga udah pernah baca ya 2018 itu kami dibahas di Harvard Business Review, di mana disampaikan kalau industri global harusnya belajar dengan lokal. Salah satunya disebut adalah Wardah. Ya, lanjut. Nah, prestasi kami sampai saat ini, kami udah tahun keempat menjadi nomor 1 di Nikab ya. Ini sudah melewati semua brand lokal termasuk brand global brand ya. Jadi global brand yang ada di Indonesia ya, kami sudah lewati semua termasuk global brand yang nomor 1 di dunia. Kami pun juga sudah melewati. Kemudian 3 tahun yang lalu kami juga sudah nomor 1 di moisturizer. Ini pertama kali brand lokal bisa mengalahkan brand yang terkenal di Indonesia, brand multinasional di Indonesia, sampai CEO-nya datang dari UK untuk melihat kenapa bisa dikalahkan sama Wardah. Dan kemudian cleanser itu memang masih PR, kami masih nomor 3. Mudah-mudahan ke depannya bisa naik lagi. Slide berikutnya. Nah, visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus bersama-sama menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk yang berkualitas, memberi manfaat bagi Paragonian, maksudnya yang bergabung dengan kami, mitra yang masyarakat dan lingkungan. Jadi tujuan kami adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Apa yang telah kami lakukan ya, itu untuk internal, kami itu semua karyawan yang selama 7 tahun itu kita berangkatkan umroh yang untuk muslim, kemudian yang non-muslim wisata rohani. Nah, itu sudah 1.500. Nah, ini apa visi kami ya, mengembangkan Paragon, mencari kebaikan, perbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, milar bumi, mendukung pendidikan dan mengembangkan bisnis. Ini adalah CSR kami. Ya, lanjut. Dan ini budaya dari Paragon ya, adalah ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab, fokus pada pelanggan dan inovasi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi kami untuk internal kami berangkatkan umrah untuk yang sudah 7 tahun. Alhamdulillah setelah 3 tahun ini kami sudah berangkatkan 1.500 orang. Jadi tiap tahun itu 500 orang. Tahun ini rencananya sebetulnya 700, tapi karena COVID ya terpaksa ditunda. Dan kemudian kata kuncinya di sini bagaimana perbedaan antar generasi tidak beri jarak, tapi justru saling mengisi, ya, kolaborasi, inovasi, memberi kepercayaan kepada generasi muda. Dan bagaimana di sini kami juga menciptakan lingkungan kerja yang family friendly. Jadi work life balance dari sini. Dan saya rasakan hikmah dari COVID ini ya, ternyata karena di sini sudah banyak bergabung perempuan-perempuan muda ya, mungkin ada kesulitan untuk bekerja, dan ternyata di COVID ini mengajarkan kita ternyata bekerja dari rumah itu tetap produktif. Nah, mungkin kedepannya kami juga akan teruskan kerja di rumah ini. Ya, lanjut. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi lokal bisa bersaing ya. Mungkin juga menjadi inspirasi untuk para UKM. Ternyata kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk generasi muda dan berkolaborasi dengan universitas terbaik untuk menghasilkan inovasi. Ya, lanjut.
Nah, ini 4 pilar CSR kami, ya, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan tadi yang sudah dilihat. Jadi kami di sini untuk CSR kita bekerja sama dengan, kalau pendidikan bekerja sama dengan Universitas-Universitas Indonesia, kesehatan kita juga dengan Yayasan Kanker, dengan Sehat Payudara, kemudian pemberdayaan perempuan dan lingkungan, dan kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat, ya, untuk menyalurkan zakat, kemudian juga lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Silakan slide berikut. Nah, ini yang salah satu kepedulian yang kami inikan. Jadi waktu COVID mulai di DKI, ya, waktu itu tiba-tiba COVID sangat cepat sekali meningkat, ya, sehingga rumah sakit, waktu anak saya nomor 3 mendapat informasi dari teman-temannya kalau rumah sakit kewalahan kekurangan APD. Dan kebetulan kami memang punya dana tabungan CSR. Kami memang ada dana CSR dan tidak kita habiskan, kita tabung untuk jaga-jaga kalau ada terjadi apa-apa dengan perusahaan. Dan alhamdulillah kita habiskan semua waktu itu karena demikian banyak permintaan dan kita salurkan ke 130 rumah sakit. Tapi ya alhamdulillah duit 40M ini tidak sampai 2 bulan udah bisa kembali lagi. Nah, jadi kebijakan perusahaan pada ini kami dalam COVID ini ya kita memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan yang penting itu. Jadi dari pertama COVID meningkat kita sudah jalankan protokol kesehatan, itu dibimbing sama anak saya yang dokter. Kemudian bagaimana keselamatan perusahaan juga yang penting itu cash adalah the king, ya, cost efektif, gimana agile. Jadi di sini jadi kita mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan, ya. Ternyata banyak sekali kos-kos yang kita bisa hemat. Ya, selama ini sering ada pertemuan nasional, itu ada 500 orang yang dari seluruh daerah berkumpul, nah itu biayanya sampai miliar, ya, karena biaya transport, biaya hotel. Nah ternyata itu bisa tanpa sekarang dengan virtual ini ternyata juga bisa gitu. Dan kemudian juga capek-capek yang untuk jangka panjang ya kita hold dulu. Ya alhamdulillah dengan menjaga ini perusahaan sampai saat ini walaupun di bulan April dan Mei kita agak turun, ya, lebih turun, tetapi mulai Juni itu udah mulai membaik. Nah, walaupun turun kita tetap alhamdulillah tetap positif gitu. Tadi saya kira dan alhamdulillah kita juga punya tabungan dan tidak punya utang. Tadi saya kira mungkin kita udah minus harus ambil tabungan gitu, ya. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang malah tabungan kita bertambah. Ya, lanjut. Jadi di sini yang kita sampaikan ke semua adalah bagian tetap optimis, ya, lakukan protokol kesehatan, dan saya sampaikan juga ke lapangan, kalian adalah seorang gugus depan, ya, jadi untuk pabrik dan untuk yang di lapangan kan nggak mungkin kerja di rumah, ya. Jadi saya sampaikan kalau kalian itu adalah jantung perusahaan, ya, yang tidak boleh berhenti, ya, jadi sehingga jadi saya anggap saya sering sampaikan sama karyawan, anggaplah bekerja ini adalah ibadah karena banyak sekali yang membutuhkannya. Jadi alhamdulillah juga Pak karyawan tetap semangat, tetap optimis di dalam pandemi ini. Dan tentu juga harus, ya, protokol kesehatan harus dikerjakan. Ya, lanjut. Nah, kami juga ini launching produk kesehatan juga, ya, shampoo, ya, shampoo kita udah launching lama, kemudian kita juga hand sanitizer, kemudian hand wash, dan body wash kita juga akan launching, bagaimana juga digital transformasi. Jadi saya kira sih banyak apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan Top Store ini. Mudah-mudahan ini saya lihat Top Store dengan Paragon ini satu visi, ya. Mudah-mudahan ini adalah suatu berkah di dalam COVID ini. Ya, lanjut. Nah, mungkin kembali lagi kami sampaikan, kalau saya lihat itu karakter memang sangat diperlukan dalam untuk mencapaikan sukses. Mungkin itu sedikit sharing dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati Subakat. Luar biasa, Masya Allah. Benar-benar sangat menginspirasi, ya Bu. Karena dari tadi
kita mendengarkan step by step-nya hingga menjadi besar, itu ternyata ada perjuangan-perjuangan yang sangat luar biasa. Dan ada poin yang bisa saya tangkap adalah poin kepedulian, di mana banyak perusahaan mungkin mereka tidak peduli bahwa ya udah nggak apa-apa lah karyawannya dipecat dulu, yang penting perusahaan tetap bertahan gitu. Dan pada akhirnya malah banyak perusahaan yang malah collab tanpa pedulikan karyawannya. Tapi di sini saya lihat karena karyawanlah, karena nilai kepedulian itulah maka kita akan mendapatkan hasil yang besar. Ibaratnya ketika kita bisa memberikan yang terbaik, kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Dan Masya Allah, sangat menginspirasi sekali Ibu Nur Hayati ya. Bagaimana Wardah besar sekarang itu adalah hasil yang benar-benar sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan Topstar juga bisa lebih besar mengikuti jejaknya Ibu Nur Hayati dalam menjalankan bisnis Wardah. Dan mudah-mudahan Wardah bersama Topstar bisa saling bekerja sama, bersinergi, karena sama-sama memiliki visi, sama-sama memiliki peduli kepada yang lain, dan insya Allah mudah-mudahan akan bertahan lebih lama. Amin. Nah, buat teman-teman, kita lihat waktu masih ada ya. Mungkin boleh saya buka, ada 2 orang, ada mungkin yang pengen bertanya, tapi lewat chat aja nanti saya akan bantu tanyakan. Untuk Ibu Nur Hayati Subakar ya. Kalau saya sendiri sebagai anak muda malah lebih terpacu. Wah, Masya Allah, seorang ibu aja bisa melakukan hal seperti ini. Kita harusnya anak-anak generasi muda seperti ini, harus milenial juga harus lebih bisa daripada Ibu Nur Hayati Subakar. Benar, Bu ya? Iya. Saya juga bangga karena sesama orang Minang, tapi memang saya turun duluan. Kalau dari Pekanbaru, Bu, saya di Payakumbuh soalnya. Iya. Masya Allah. Ya, oke, baik. Ya, sambil menunggu yang lain nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil di chat ya. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati atas inspiratifnya, sangat luar biasa sekali ya. Karena apa ya? Karena kepeduliannya terhadap karyawan, mempertahankan karyawannya sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting Allah nomor 1. Apapun juga semuanya pasti ada jalannya dari Allah. Seperti Ibu bilang tadi, tidak ada yang namanya pasti ada solusi di balik sebuah kesulitan. Ibarat namanya kita ini ya, kalau saya pernah tahu itu, ibarat namanya mobil, sebelum mobilnya diciptakan pasti spare part-nya udah diciptakan duluan. Pasti permasalahan mobil itu udah diciptakan duluan. Begitu juga kesulitan, ketika ada kesulitan pasti sudah ada solusinya sebenarnya. Tinggal kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu sudah membuka mata kita, sudah membuka hati kita bahwa semua bisnis itu mudah kalau kita tujuannya adalah hablum minannas jalan, hablum minallahi jalan. Baik. Nah, Bu, ini ada satu pertanyaan boleh ya, Bu ya? Ya, Oke, ada yang bertanya bagaimana caranya trik kita peduli, tapi orang tidak peduli gitu. Kan banyak seperti ini, Bu, kita berusaha peduli tapi ternyata orang itu tidak peduli. Nah, bagaimana kita mungkin triknya menetralkan atau sikap kita seperti itu bagaimana, Bu? Maksudnya kita peduli, orang lain tidak peduli ya gimana? Ya, betul. Kalau menurut saya sih ya kita tetap aja berbuat baik ya. Jadi saya yakin kebaikan itu akan ya kita berusaha dengan baik. Insya Allah Allah akan memudahkan semua gitu ya. Jadi kalau ada yang yang maksud saya yang menzalimi kita gitu maksudnya ya kita ini saja kita berusaha baik, insya Allah sih Allah akan memberi terbaik untuk orang yang baik. Bagi saya sih begitu ya. Jadi kita nggak usah balas orang jelek, kita balas juga jelek, nggak usah. Maksud saya sih kita balas aja dengan kebaikan. Ya. Berarti kita tetap aja sesuai dengan visinya kita baik. Ketika orang tidak mau baik, ya itu urusan dia sama yang di atas ya Bu ya. Karena insya Allah pasti ketika kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Ya, baik. Oke, baik. Luar biasa sekali itu jawabannya ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Eko. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Karena banyak sekali, jadi kita pilih dulu. Oke, ada yang nanya perkembangan produk ketika awal berintis sudah dijelasin tadi ya, Ibu Era sudah dijelasin.
Ini mungkin Bu, saya Wista, saya juga asli Padang Solo, Masya Allah. Ya, ini bagaimana memantapkan hati, menguatkan hati di saat usaha goyang agar tetap bangkit. Nah, Gimana? bagaimana memantapkan hati, menguatkan hati di saat usaha itu lagi goyang agar tetap bangkit gitu. Ya. Jadi saya sengaja tadi mulai dengan 5 karakter tadi ya. Insya Allah kalau dengan 5 karakter itu, apalagi dengan karakter kepedulian. Selama ini kenapa kita merasa risau? Karena kita memikirkan diri sendiri, ya kan? Jadi kita merasa yang paling menderita gitu ya. Tapi coba kita lihat orang lain. Nah itu kita pasti ini ya bisa merasakan gitu. Dan balik lagi ya itu yang saya sampaikan tadi, kita harus yakin ya. Kita harus yakin setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan, ya kan? Nah, kita harus yakin itu. Makanya kita ketuhanan tadi, ketuhanan, kepedulian, ketangguhan, balik lagi 5 karakter tadi. Ketuhanan, kepedulian, ketangguhan itu kerendahan hati, ketangguhan dan inovasi. Nah, 5 karakter ini sebetulnya paling baiknya memang dari kecil ya. Jadi makanya saya cerita tadi, saya dididik sama orang tua saya, kemudian saya juga mendidik anak-anak saya seperti orang tua saya mendidik saya. Ya alhamdulillah perusahaan anak-anak saya jauh lebih hebat dari orang tuanya sehingga perusahaan ini bisa berkembang. Jadi mudah-mudahan balik lagi 5 karakter itu kalau kita coba jangan cuma sebut ya, tapi dijalankan. Nah insya Allah 5 karakter itu kita jalankan. Tidak ada kata, saya kan tadi saya udah cerita, sampai minus juga. Sampai minus coba. Tapi ternyata banyak kemudahan dari Allah gitu. Tahun 95 kan saya juga gagal gitu. Tapi ternyata ada lagi kemudahan. Jadi saya berapa kali, dan mungkin ada sedikit saya ceritain lagi ya, tahun 2000-an, saya pertama kali ketemu sama artis. Saya ketemu artis pertama kami, brand ambassador kami adalah Marissa Haque. Mungkin nggak tahu ya, Marissa Haque dulu. Saya ketemu dengan Marissa Haque di mana? Di acara Dompet Duafa. Waktu itu ada acara pengumpulan dana untuk peristiwa Ambon. Di dalam pengumpulan dana saya ketemu artis gitu. Padahal tadi saya nggak pernah ketemu artis. Karena kita tahu, waduh mana bisa Marissa Haque waktu malah menawarkan dirinya menjadi brand ambassador Wardah. Jadi saya merasakan saya kan banyak sekali jatuh-jatuh bangun, tapi alhamdulillah ada aja kemudahan dari Allah gitu. Nah itu 5 karakter tadi kita harus yakin lah gitu ya. Tapi Allah kan juga tidak langsung, hari ini saya berdoa besok dapat juga enggak kan. Yang penting kita harus berikhtiar semaksimum mungkin. Dan berdoa, insya Allah sih akan diberi sama Allah. Saya yakin itu. Di zaman COVID ini aja tadinya saya pikir ya, udah penjualan turun ya, lumayan turun waktu April dan Mei. Saya merasa udah ini pasti negatif gitu ya. Ya kita udah siap-siap untuk negatif. Tapi dengan kerja keras dan segala macam, ya alhamdulillah hasilnya tetap positif. Malah kami yang tadi saya kira tadi mau pecah celengan, malah nambah celengan. Alhamdulillah sebegitu sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah yang penting yakin ya Bu ya, karena memang rezeki Allah itu memang tidak terpengaruh oleh apapun sebenarnya asal kita yakin. Seperti Ibu bilang tadi, yang penting yakin dengan 5 karakternya. Yang pertama ketuhanan, kedua kepedulian, ketiga kerendahan hati, keempat ketangguhan dan juga 5 inovasi. Jadi insya Allah kalau yakin, karena juga kalau kita orang Muslim di Al-Quran juga ya, kalau misalnya berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi ya pasti akan dikabulkan, tapi tetap bersabar ya. Oke, Ibu ini mungkin terakhir karena banyak sekali yang bertanya. Mohon maaf tidak bisa saya kontakkan semua. Ini adalah mungkin suara hati dari seorang ibu-ibu. Jadi karena ibu-ibu mungkin pas ya. Bagaimana memanage antara pendidikan anak-anak ibu yang keren-keren sehingga bisa menjadi orang yang luar biasa dengan bisnis yang ibu yang luar biasa. Maksudnya bagaimana mengatur ritmenya Bu? Bisnis ibu juga, bagaimana anak juga, dan ternyata dua-duanya berjalan sangat luar biasa gitu Bu. Ya, jadi ini paling sering ditanya ya. Tapi bagi saya yang paling penting itu coba kita lihat waktu kita gitu. Waktu kita tuh sibuk di mana sih gitu kan? Mungkin
beres-beresin rumah atau apa. Ya kalau kita udah bikin usaha, kita harus bisa mendelegasikan tugas. Jadi nggak bisa semua itu kerjakan sendiri. Itu kenapa kita merasa sibuk, karena semua kita kerjakan sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai usahanya udah mulai jalan, ya kita delegasikan tugas ya tadi ke asisten rumah tangga, dan kita juga harus bisa bagaimana orang di sekitar kita tuh loyal dengan kita, gitu kan. Nah, bagaimana supaya loyal dengan kita? Tentu kita harus mengerti, paham. Jadi perusahaan ini kan tidak akan maju, perusahaan ini maju karena SDM-nya, ya, dengan pada manusianya. Nah, dan bagaimana dengan anak? Ya kita bisa atur, tidak ada yang nggak bisa diatur di dunia ini, saya rasa sih ya. Bukan sering kali, saya pernah waktu itu ada seminar, ada yang nanya sama Bu Dewi Motik, zaman sekarang kata kita masih bertanya bagaimana ngatur waktu. Siti Khadijah yang zaman ratusan tahun yang lalu udah bisa punya anak, bisa bisnis tanpa ada digital kan, dulu nggak ada HP, nggak ada apa, dia sampai ke Syria, ingat nggak? Ya itu Siti Khadijah. Nah ternyata kan anak-anaknya juga bagus gitu kan. Nah sebetulnya kita itu coba dilihat lagi waktu kita itu kadang-kadang nggak efektif gitu ya. Jadi saya sendiri juga, orang tua saya kan pedagang, ibu saya juga ikut bantu. Pagi-pagi kedua orang tua saya udah berangkat dari rumah, sore baru balik. Ya alhamdulillah kita juga semua jadi, ya semua juga bisa perguruan tinggi. Saya sama anak-anak saya, alhamdulillah, yang penting orang tua itu memberi teladan. Sebetulnya itu. Orang tua itu memberi teladan yang baik. Kalau orang tuanya dilihat rajin, orang tuanya, saya nggak pernah nyuruh anak saya belajar. Tapi karena dia lihat saya bekerja, saya disiplin, ya otomatis mereka disiplin. Saya waktu kecil juga begitu, tidak pernah disuruh-suruh sama orang tua saya belajar, tapi punya sadar sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Mungkin demikian. Jadi jadilah orang tua teladan bagi anak-anaknya. Insya Allah bagi waktu itu bisa dikerjakan gitu. Zaman dahulu aja bisa, Siti Khadijah aja bisa, masa kita nggak bisa gitu ya. Ya Ibu, Masya Allah luar biasa sekali. Itu jawabannya Ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini sudah dapat jawabannya.